Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadewa Cikoto Adi, nomor absen 11 dari kelas 3. Di sini saya berperan sebagai prajurit Bali 1. Perkenalkan, nama saya Dewo Gede Bagus Jakarta Besang, nomor absen 2 dari kelas 10-3. Di sini saya berperan sebagai prajurit Belanda 1. Perkenalkan, nama saya Kumail Triawan, nomor absen 8 dari kelas 10-3. Saya berperan sebagai prajurit Belanda 2. Perkenalkan, nama saya Gimana Saguna dari 10-1. Saya nomor absen 14, saya berperan sebagai Raja. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Wijaya, nomor absen 12 dari kelas 10-3. Saya berperan sebagai Jenderal Belanda. Perkenalkan, nama saya Wian Balaputra dari kelas 10-1 berperan sebagai prajurit Bali 2. Perkenalkan, nama saya Iketut Adewi Guna, saya dari kelas 10-3, nomor absen 7. Saya berperan sebagai pengawal Gusti Rai. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Purnawan dari kelas 10-3, nomor absen 15. Di sini saya berperan sebagai istri raja. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Seri Raya Aditya, nomor absen 3 dari kelas 10-3. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Iwan Ratmika, nomor absen 17 di kelas 3. Saya berperan sebagai tukang kubur. Perkenalkan, nama saya Dewo Putu Wisma Bangsawan. Saya nomor absen 6 dari kelas 10-1 berperan sebagai tukang kubur. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, pulau ini adalah milik kita. Kalian semua akan tunduk kepadaku. Ha ha ha. Mari pasukan kita ke markas. Siap, Jenderal! Setelah Jenderal Belanda kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti Belanda, Karai. Belanda. Gusti, sejak kepergian Gusti, Belanda sudah menguasai tempat ini. Lihat, karena itu pasti bendera Belanda. Belanda, kurang ajar. Mereka kesini pasti untuk menjajah. Kita tidak bisa diam saja. Ayo kita ke markas. Siap, Komandan! Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali yang disebabkan oleh isi perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati, maksud Komandan, surat dari pusat. Ya, surat dari pusat yang bahwa wilayah Bali tidak diakui sebagai wilayah Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada apa sebenarnya ini, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini juga pasti ulah Belanda. Mereka ingin memecah belah kita. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita berjuang untuk bangsa Indonesia. Ayo, kita usir Belanda sialan itu. Sementara itu, di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar para pejuang Bali itu mau bergabung bersama kita. Kenapa harus bergabung sama kita? Mereka itu hanyalah suatu mereka. Dan apa untungnya untuk kita? Haha, itu namanya strategi. Sudah, saya tidak meminta kalian untuk berkelahi di sini. Jika Bali berada di tangan kita, maka
kita bisa dengan mudah menyerang Indonesia dari wilayah timur. Oh, kalau begitu kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Nah, begitu cara kalian. Jika kita melakukan hal itu, maka para pejuang Bali itu akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan tentara mereka lalu memujuk mereka untuk bergabung sama kita? Mereka itu hanya orang bodoh, Jenderal. Itu ide yang bagus, Jenderal. Baiklah, akan aku coba memberikan mereka surat terlebih dahulu. Setelah Jenderal Belanda menulis surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak saat membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak. Kenapa ini, Komandan? Apa isi surat itu, Komandan? Mereka mengajak kita bergabung dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk mengirim surat ancaman di markas pasukan Bali. Apa ini? Ada apa? Apa ini? Belanda kurang ajar. Mereka pikir setelah mereka melakukan itu, kita akan mundur. Mari kita serang mereka. Siap, Komandan. Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nika di Tabanan. Saat setelah memasuki markas Belanda di Tabanan, Di mana para kapal-kapal itu? Kau cari ke sana dan kau cari ke situ. Baik, Komandan. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Berdome, para pejuang Bali. Sialan itu. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka. Ayo kita serang balik mereka, Jenderal. Itu dia yang bagus. Ayo kita serang balik mereka. Siap, Jenderal. Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa? Mengapa kau gelisah? Soal Belanda, mereka sudah pergi. Perasaan kamu tidak benar, Bi. Tenang deh. Di tengah percakapan I Gusti dan istrinya, dari luar pengawal Gusti Rai berteriak. Gusti Rai. Ada apa? Sepertinya Belanda sudah siap menyerang kita. Mereka mengimpun pasukan di Desa Marga. Bagaimana bisa? Mereka mendapat bantuan dari pusat untuk mengimpun pasukannya lebih banyak. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita tetap harus membela Bali. Ya, kita pasti yakin Bali akan menang. Ya, silakan kamu keluar dahulu. Siap, Rai. Setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraan bersama istrinya. Apa kamu yakin, Ri? Prajurit akan menang? Beliau yakin, rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat tangguh dan mempertahankan Pulau Bali. Tapi ini adalah tugasku dan kewajibanku. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi juga keluarga ini. Buat apa kita hidup bersama jika dalam keadaan terjajah? Buat apa kita hidup bersama jika angan-angan dan harapan hanya jadi suatu yang semu? Ingatlah, anggaplah Beli sudah mati. Tidak usah kau pikirkan kapan Beli akan pulang. Ini kewajibanku. Maaf, Beli harus pergi. Pergilah, demi bangsa ini aku rela. Setelah itu, I Gusti Ngurah Rai berpamitan dengan istrinya. Lalu, ketika I Gusti telah pergi, Desa Putu berdoa. Tuhan, tolong jaga suamiku demi keamanan Bali. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baik, kita harus mengusir para penjajah yang datang. Kita gunakan pedang. Jika pedangmu patah, gunakan kedua tanganmu untuk
membunuh. Jika tanganmu patah, gunakan gigimu untuk menggigit. Dan jika gigimu patah, gunakan kedua bola matamu untuk mematahkan semangat lawan. Mari kita hadapi penjajah. Ayo! Siap, Komandan. Yang harinya 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Jadilah pertempuran darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju. Belanda juga menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Bangun kau, katakan apa yang kau katakan. Bangun. Puputan! Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Akhirnya kamu bisa terdengar tenang, I Gusti Ngurah Rai. Di sini kami akan selalu menganggapmu sebagai seorang pahlawan. Ya benar, kami akan menguburkan mayat I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa ini kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah tonggak sejarah penting perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.